atas nikmat yang sudah Allah berikan untuk menuju ke malam ke-20 di bulan suci Ramadan ini. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sehingga kepada kita selaku umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Ending dari sebuah puasa ibadah yang sudah Allah atur atau Allah setting sedemikian rupa. Ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Untuk menuju ke la'allakum tattaqun, tentunya Bapak dan Ibu ada beberapa tahapan-tahapan atau ada beberapa tips-tips yang tentunya kita harus jalani bersama. Tidak mudah untuk mendapatkan takut seperti yang kemarin sudah dibahas, bahwa kenapa harus takut, kenapa harus bertakwa, karena salah satu prasyarat orang untuk mendapatkan penghuni atau mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala, tiket yang pertama adalah takwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk menuju ke takwa itu bagaimana Bapak dan Ibu? Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan yang di dalamnya itu mengandung beberapa bonus-bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita ketahui, yang kita familiar, kita ketahui adalah satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Baca Al-Quran satu huruf itu dihitung kalau hari biasa satu kebaikan, kalau di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Nah, tips yang pertama adalah bagaimana kita menjalankan amalan-amalan tersebut semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga kualitas dan kuantitas puasa kita. Puasa kita mulai dari imsak, mulai dari azan subuh sampai nanti azan maghrib. Bagaimana kita menjaga supaya puasa kita itu lebih bermakna dari sebelum-sebelumnya. Tidak digembosi dengan hal-hal yang berbau maksiat. Tidak digembosi dengan hal-hal yang perkataan yang kasar. Tidak digembosi dengan hal-hal perbuatan yang merugikan atau mengurangi pahala dari puasa tersebut. Salah satu dari bagaimana kita menjaga ibadah puasa kita itu adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Di situ intinya adalah ketika kita berpuasa, maka Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu, dosa hambanya yang terdahulu. Tentunya ada benang merah di situ. Ada syarat kenapa diampuni. Ada syaratnya di situ. Imanan wa ihtisaban. Tentunya dengan iman dan tentunya dengan lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak mungkin puasa seseorang itu berkualitas kalau puasanya itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin menjadi pelajaran kita sejak dini bahwa setiap ibadah itu harus dilandasi dengan lillahi ta'ala. Makanya ada niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsin asghari fardhu lillahi ta'ala. Semua yang bersifat fardu atau semua yang hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus berlandaskan didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
bahwa aku tidak perintahkan semuanya itu hanya meluruskan niat kita untuk menjaga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin, memurnikan niat kita. Mukhlisin. Ada sebuah cerita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang ahli ibadah mendengar di satu kampung. Ahli ibadah itu mendengar dari orang bahwa ada di satu kampung itu semua warganya itu berbuat kemaksiatan kepada Allah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersebut adalah menyekutukan Allah, syirik. Jadi warganya itu menyembah satu pohon yang sangat besar, yang diyakini pohon yang besar tersebut bisa membantu semua kesulitan-kesulitan yang ada di warga. Terlihatlah, terdengarlah oleh ahli ibadah. Karena seorang ahli ibadah, dia bermaksud untuk menebang, dan ini adalah tugas dari ahli ibadah untuk memutus pelajaran ini. Didatangkan di tengah perjalanan menuju ke satu pohon tersebut, dihalangi oleh satu makhluk yang sangat besar, iblis. Hai ahli ibadah, mau kemana? Aku akan menebang pohon tersebut, karena pohon itu dijadikan sebagai sembah oleh warga. Tidak boleh dihalangi oleh iblis. Tidak boleh dan kemudian dihadang. Walaupun kamu tidak boleh, aku tidak boleh, kata si ahli ibadah, aku tetap menebang pohon tersebut karena itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak terima iblis, fight lagi, berantem antara ahli ibadah dengan si iblis. Tahapan pertama, iblis dengan ahli ibadah bertarung, kalahlah si iblis. Karena sudah malam, si ahli ibadah mengurungkan niatnya untuk menebang pohon tersebut dan melanjutkan untuk besok hari. Pulanglah si ahli ibadah. Singkat cerita Bapak dan Ibu, ada 3 pertarungan antara ahli ibadah dan si iblis. Ronde terakhir atau hari kedua, iblis kalah. Tetap pertama kalah, yang kedua kalah. Kemudian si iblis dengan liciknya dia berjanji kepada iblis, kepada ahli ibadah, kamu tidak usah menebang pohon tersebut, tapi sebagai gantinya aku akan sediakan beberapa dinar. Sebelum selesai sholat subuh, kamu akan mendapatkan beberapa dinar di bawah sajadah kamu. Si ahli ibadah di situ akhirnya dia tergoda. Terjadilah kesepakatan di situ. Kesepakatannya adalah si ahli ibadah tidak menebang pohon, namun sebagai gantinya dia mendapatkan beberapa dinar dari iblis. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di terakhir ini yang kemudian menjadi titik kesalahan dari ahli ibadah. Setelah hari pertama dia mendapatkan beberapa dinar dari iblis, hari kedua pun demikian, pun tidak dengan hari ketiga. Di hari ketiga setelah sholat subuh, setelah dia meroboh di bawah sajadahnya, tidak ada satupun beberapa dinar, 1 dinar pun tidak ada. Kemudian dia berdiri dan langsung marah, dan kemudian mengambil kampaknya dan langsung menuju ke satu tempat di mana pohon besar tersebut berada. Sama dengan sebelumnya, kemudian dihadang oleh iblis, dan di ronde tersebut kemenangan ada di iblis. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si ahli ibadah bertanya, wahai iblis, kenapa pertarungan pertama, pertarungan kedua aku yang menang, terus kenapa kemudian di pertarungan ketiga aku kok kalah? Apa yang dikatakan oleh iblis? Wahai ahli ibadah, kalau yang pertama dan yang kedua niat kamu dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala,
Sekuat-kuatnya iblis, raja iblis pun ketika hamba atau seorang hamba itu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandinginya. Tidak demikian dengan yang ketiga. Yang ketiga, kamu ingin menebang pohon hanya karena kamu marah, karena sudah tidak mendapatkan beberapa dinar lagi. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini mungkin kita bisa ambil ibrahnya bahwa puasa kita bisa bermakna, puasa kita bisa berkualitas apabila puasa kita itu dilandaskan sungguh-sungguh, dilandaskan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu min al-witri